Kisah ini tentang seorang anak yang terlalu malu mengakui ibunya sendiri. Tapi siapa sangka, justru dari kandang kambing, semua rahasia hidupnya terbongkar, bahkan di depan warga satu kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel penuh hikmah dan kisah inspiratif kehidupan. Di sini, kita akan belajar dari kisah nyata yang bisa mengetuk hati dan mengubah cara pandang kita terhadap orang tua, terutama ibu. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis komentar kalian, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa terus menyebarkan kebaikan. Dan jangan lupa, tuliskan doa terbaik kalian untuk ibu di kolom komentar. Semoga Allah selalu menjaga dan membalas jasa orang tua kita dengan surganya. Amin. Namanya Raffi. Pemuda usia 28 tahun yang kini bekerja di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Gajinya besar, penampilannya rapi, mobilnya mentereng. Tapi, di balik semua itu, Raffi menyimpan rahasia yang ia sembunyikan dari semua orang, bahkan dari teman-teman kantornya. Ia tak pernah bicara soal keluarganya. Tak ada foto ibunya di media sosial. Bahkan ketika orang-orang bertanya tentang kampung halamannya di Semarang, Raffi hanya menjawab singkat, lalu buru-buru mengganti topik. Ia malu mengakui bahwa ibunya hanyalah seorang janda tua miskin yang tinggal di rumah bambu setengah roboh. Ibunya, Bu Munah, tinggal sendiri di pinggir desa, hidup dari menjual sayuran keliling dengan sepeda tua. Setiap hari ia bangun sebelum subuh, memasak, dan mulai mengayuh ke pasar terdekat. Wajahnya keriput, bajunya lusuh, tapi hatinya selalu penuh doa untuk anak semata wayangnya. Raffi sudah 5 tahun bekerja di kota. Dan selama itu pula, ia nyaris tak pernah pulang. Sekali dua kali ia kirim uang. Itu pun kadang setelah ditelepon berkali-kali oleh tetangga ibunya yang khawatir. Bu Munah tak pernah menuntut apapun. Ia hanya ingin Raffi sehat, dan tak lupa sholat. Namun di mata Raffi, ibunya adalah sumber rasa malu. Ia merasa, bagaimana bisa ia yang sekarang berdasi dan hidup di apartemen mewah, mengakui bahwa ia dibesarkan oleh seorang perempuan tua yang tak tamat sekolah dan tidur di tikar butut? Puncaknya terjadi saat Raffi mendapat undangan dari keluarga besar untuk menghadiri acara tasyakuran keponakan di kampung. Mau tak mau, ia harus pulang. Tapi bukan dengan niat bersilaturahmi. Ia pulang karena tak enak hati pada kerabat. Bukan karena rindu pada ibunya. Saat ia tiba di kampung dengan mobil sedan barunya, semua warga menoleh. Tapi bukan karena kagum, melainkan heran. Sebab Raffi langsung menuju penginapan di kota, bukannya ke rumah ibunya. Bahkan saat sang ibu datang menyambut di depan rumah, Raffi hanya melirik sebentar dan berkata pelan, "Jangan dekat-dekat, Bu. Nanti baju saya bau." Bu Munah hanya diam. Tak satu pun air mata yang jatuh. Meski hatinya remuk, ia menunduk, lalu kembali pulang sambil menggenggam tas plastik berisi jajan pasar yang tadinya ingin ia berikan ke anaknya. Dan malam itu, di balik langit desa yang sunyi, sesuatu mulai berubah. Hati Bu Munah kembali berdoa. Namun doa itu kini lebih dalam, lebih lirih, dan lebih tajam. Ia tahu, anaknya telah menjauh. Tapi ia tak pernah berhenti menggantungkan harapan pada satu-satunya nama yang selalu ia sebut dalam sujudnya, Allah. Esok paginya, suasana rumah paman Raffi mulai ramai. Kerabat dari luar kota berdatangan. Acara tasyakuran keluarga besar dimulai setelah zuhur. Semua orang berkumpul di rumah tua yang dulunya milik kakek Raffi, kini ditempati oleh salah satu sepupu. Namun entah kenapa, justru Raffi yang terlihat gelisah. Saat melihat ibunya ikut membantu di dapur, Raffi spontan menariknya ke samping. Dengan suara pelan tapi tajam, ia berkata, "Bu, mending ibu jangan ikut campur. Baju ibu lusuh. Jangan bikin malu di depan keluarga besar." Bu Munah terdiam. Ia memegang ujung kerudungnya yang sudah kusam, lalu tersenyum kecil. "Maaf, Nak, ibu cuma mau bantu." Tapi Raffi tak peduli. Dengan wajah tak bersalah, ia meminta ibunya keluar dari area rumah utama. Awalnya, ia hanya menyuruh Bu Munah pulang ke rumahnya sendiri.
Namun karena jarak rumah Bu Munah cukup jauh dan acara berlangsung hingga malam, Raffi tiba-tiba mengusulkan sesuatu yang membuat semua orang di dapur menoleh. "Taruh saja ibu di kandang belakang dulu. Kan kosong. Daripada ganggu acara," katanya ringan, sambil mengangkat bahu. Beberapa keluarga menahan napas. Seorang sepupu perempuan sempat berbisik, "Vi, kamu serius? Itu ibumu." Tapi Raffi menegaskan, "Gak usah baper, dia udah biasa tidur di tempat sempit. Lagi pula cuma sementara." Tak ada yang berani melawan. Bu Munah sendiri pun tak berkata apa-apa. Ia menunduk, lalu melangkah perlahan ke kandang kambing di belakang rumah. Kandang itu sudah lama tak dipakai. Masih berbau sisa jerami. Udara lembab. Tapi di sanalah, ia duduk sambil memeluk lutut. Tak ada amarah. Tak ada protes. Bu Munah hanya menggelar sajadah kecil di pojok kandang. Lalu duduk, membaca istighfar berkali-kali. Suaranya lembut. Wajahnya redup di terpa cahaya sore. Sementara itu di dalam rumah, acara berlangsung meriah. Musik rebana mengalun. Para tamu sibuk menyantap hidangan. Tapi satu demi satu mulai menyadari bahwa ibu dari Raffi tak terlihat. Beberapa warga mulai bertanya. Namun jawabannya membuat mereka terdiam. Ibunya Raffi istirahat di belakang. Menjelang malam, salah satu anak kecil yang bermain ke belakang rumah tiba-tiba berlari ketakutan. Ada nenek di kandang kambing. Dia diam aja, matanya merah. Sontak suasana berubah. Beberapa orang langsung menuju kandang. Dan di sanalah mereka menemukan Bu Munah sedang tertidur bersandar pada kayu kandang, dengan air mata yang belum kering di pipinya. Namun ada satu hal aneh yang dilihat semua orang. Seekor kambing betina dari rumah tetangga, entah bagaimana caranya, masuk ke kandang itu dan tidur bersandar di kaki Bu Munah. Seolah sedang menjaganya. Tidak ada yang tahu dari mana kambing itu masuk. Tapi malam itu, tak satupun warga yang berani berkata apapun kepada Raffi. Hanya tatapan aneh dan lirikan tajam yang mulai mengarah padanya. Dan malam belum benar-benar usai. Karena yang lebih mengejutkan, baru akan terjadi esok pagi. Pagi hari datang dengan udara yang sejuk dan embun yang menetes di ujung daun. Warga mulai beraktivitas. Tapi di rumah tempat acara kemarin, suasana masih sepi. Para tamu banyak yang bermalam. Raffi pun masih tertidur di kamar depan, bermantel dan nyaman di bawah pendingin ruangan. Namun suara gaduh tiba-tiba pecah dari belakang rumah. Suara teriakan anak-anak yang sedang mencari kambing milik tetangga. Ternyata, kambing betina yang semalam tidur di kaki Bu Munah belum kembali ke kandangnya. Anak-anak lalu mengintip ke kandang kosong yang semalam ditinggali Bu Munah. Tapi pagi ini, kandang itu tak kosong. Beberapa warga pun ikut melihat, dan langsung tercengang. Bu Munah masih berada di dalam. Namun ada hal ganjil. Ia sedang duduk bersila dengan kedua tangan terangkat, berdoa dengan suara lirih, dan di sekelilingnya, bukan hanya satu, tapi 5 ekor kambing dari berbagai rumah berkumpul di dalam kandang itu. Tak hanya diam, kambing-kambing itu duduk tenang, mengelilingi Bu Munah seperti sedang mendengarkan zikir. Tak ada yang mengembik, tak ada yang melompat. Semua tenang. Beberapa warga langsung memanggil orang tua kampung dan tokoh agama. Mereka datang dengan langkah tergesa. Salah satunya adalah Pak Ustadz Dulael, yang tak lain adalah sahabat lama almarhum suami Bu Munah. Ia menghela napas panjang melihat pemandangan itu. Subhanallah, ini bukan kejadian biasa, gumamnya sambil menunduk penuh haru. Warga makin ramai. Bisik-bisik mulai terdengar. Apa mungkin nenek itu punya karomah? Tanya seorang ibu. Dia tidur semalam di kandang. Tapi kambing-kambing malah datang menemaninya. Tak lama, kabar ini sampai ke telinga Raffi yang baru saja bangun. Ia bergegas keluar dengan wajah belum mandi, tampak kesal karena suara gaduh mengganggu tidurnya. Ada apa sih pagi-pagi ribut banget? Tanyanya ketus. Namun begitu sampai di belakang rumah, langkah Raffi terhenti. Matanya membelalak melihat kerumunan warga di sekitar kandang. Lalu ketika ia menembus kerumunan itu, hatinya seperti ditampar keras. Di sana, ibunya duduk dalam posisi tenang, mata tertutup,
Mulutnya terus bergerak membaca doa. Sementara di sekelilingnya, kambing-kambing duduk tanpa takut. Bahkan ada yang menjilati ujung sajadah Bumunah dengan lembut. Raffi menoleh ke kanan dan bertemu tatapan Pak Ustadz Dulael. Tatapan itu dingin dan dalam. "Nak Raffi," ucap Pak Ustadz pelan. "Ketika manusia menolak kasih sayang, kadang binatang lebih peka terhadap keikhlasan." Semua orang terdiam. Raffi tak bisa berkata apapun. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu dalam dadanya yang tak bisa ia jelaskan. Tapi matanya mulai panas dan dadanya berdegup cepat. Namun kejutan pagi itu belum selesai. Karena tak lama kemudian, seorang lelaki parubaya muncul dari arah jalan kampung. Ia membawa sepucuk surat dari kantor kelurahan. Dan surat itu akan mengubah segalanya. Lelaki parubaya yang datang itu adalah Pak Sukari, staf kelurahan yang dikenal ramah tapi tegas. Ia datang membawa map berwarna hijau lumut, yang sudah agak usang. Di depannya, tertulis nama lengkap Bumunah dengan tinta biru yang sudah mulai pudar. "Permisi, ini surat penting. Harus segera dibacakan," katanya sambil menoleh ke arah Pak Ustadz dan para tetua kampung. Kerumunan warga mulai tenang. Mereka membuka jalan. Pak Sukari berdiri tegak di depan Bumunah, lalu membuka mapnya dengan perlahan. Ia menghela napas, seolah tak percaya isi surat yang dibawanya. "Ini, surat hibah tanah, atas nama almarhum suami Bumunah," katanya lantang. "Tanah sawah seluas 3 hektar yang terletak di Dusun Karanganyar. Semua dokumen dan cap stempel sah, dan kini atas nama Bumunah." Warga bergemuruh. Mereka tahu tanah itu dulunya sengketa. Tak ada yang menyangka, ternyata selama ini pemilik sahnya adalah suami Bumunah, dan hak itu diwariskan langsung padanya. Nilai tanah itu bukan main. Bahkan lebih tinggi dari harga rumah-rumah mewah di desa itu. Raffi terkejut. Kakinya goyah. Ia mendekat, merampas map itu dari tangan Pak Sukari dan membacanya cepat. Matanya menelusuri tiap kalimat, lalu berhenti di bagian paling bawah. "Ahli waris tunggal, Munah binti Sahroni." "Ibu, dari mana ini semua?" tanya Raffi dengan suara serak. Bumunah tak menjawab langsung. Ia hanya menatap anaknya pelan, lalu berkata, "Dulu, ayahmu titip surat ini ke Pak Lurah. Katanya, jangan diserahkan sebelum waktunya, karena anak kita masih jauh dari Allah." Kata-kata itu menghujam. Warga yang mendengar langsung menunduk. Bahkan Pak Ustadz mengusap matanya yang mulai basah. Raffi terdiam. Di kepalanya, kenangan masa kecilnya mulai muncul satu persatu. Betapa ibunya dulu rela menjahit hingga larut demi membayar SPP-nya. Bagaimana ibunya menahan lapar demi memberinya makan. Tapi semua itu ia buang, hanya demi gengsi di kota. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu nggak pernah bilang?" lirih Raffi. Bumunah tersenyum. Senyum yang pahit namun ikhlas. "Karena ibu nggak pernah ingin apa-apa. Ibu cuma ingin anak ibu jadi orang baik, meski ibu tidur di kandang kambing." Saat itu, semua mata memandang Bumunah. Bukan lagi sebagai nenek tua miskin, tapi sebagai perempuan kuat yang menyimpan harga diri dan cinta yang luar biasa besar. Dan saat Raffi masih terpaku menatap surat di tangannya, Pak Ustadz menepuk bahunya dan berbisik, "Nak, kamu bukan cuma membaca surat warisan, tapi juga membaca kembali dosa-dosamu sendiri." Raffi menggigit bibir. Tapi belum sempat ia bicara, suara dari arah jalan besar membuat semua orang menoleh. 2 mobil hitam mengarah ke rumah itu. Dan di dalamnya, ada orang-orang dari perusahaan properti ternama. Mobil hitam itu berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun 3 pria berpakaian rapi dengan map tebal di tangan. Salah satunya langsung menyapa warga dengan senyum sopan, lalu menunjukkan kartu nama dari sebuah perusahaan pengembang tanah ternama di kota Semarang. "Kami datang dengan niat baik. Perusahaan kami sudah lama meneliti kepemilikan tanah di Karanganyar, dan akhirnya kami mendapat kabar kalau pemilik sahnya adalah Ibu Munah," ucap pria itu. Suasana kembali hening. Pria tersebut melanjutkan, "Kami ingin membeli tanah itu seharga 6 miliar rupiah, Bu. Semua dokumen akan kami urus.
Kami bahkan siapkan rumah baru di kota, lengkap untuk ibu dan keluarga. Raffi ternganga. 6 miliar. Jumlah uang yang selama ini hanya ada di angan-angannya, kini datang begitu saja ke depan mata. Ia menoleh ke ibunya yang masih duduk bersila, lalu mendekat dan meraih tangannya. Bu, ini kesempatan kita, Bu. Ibu bisa hidup nyaman, kita bisa bangun rumah besar. Ibu nggak perlu lagi tidur di kandang. Namun Bu Munah menggeleng pelan. Matanya tajam menatap lelaki dari perusahaan properti itu. Maaf, Nak, tanah itu tidak untuk dijual. Semua orang terkejut. Bahkan Pak Ustadz dan warga yang tadinya diam ikut menoleh dengan pandangan tak percaya. Bu Munah berdiri perlahan. Tubuhnya ringkih, tapi suaranya tegas. Tanah itu dulu ayahnya Raffi kelola dengan cucuran keringat. Hasilnya dikirim untuk sekolah Raffi. Tanah itu tempat ayahnya sholat, tempat dia bersyukur. Bagaimana mungkin saya tukar dengan uang? Pria dari perusahaan itu masih mencoba membujuk. Tapi kali ini, Pak Ustadz angkat tangan. Cukup, Pak. Kalau Bu Munah sudah bilang tidak, maka itulah jawabannya. Raffi menunduk. Hatinya tercabik. Ia tahu, keputusan ibunya bukan karena keras kepala, tapi karena cintanya terlalu dalam. Bukan pada tanah itu, tapi pada nilai hidup yang ditanam di atasnya. Beberapa hari kemudian, Raffi kembali ke rumah ibunya. Ia tak lagi datang dengan mobil mewah. Ia datang dengan pakaian sederhana, membawa satu koper, dan hati yang sudah hancur lalu dibentuk kembali. Ibu, maafkan aku. Aku bukan cuma anak durhaka. Aku juga pengecut. Tapi mulai hari ini, biar aku yang jaga ibu. Biar aku yang tinggal di rumah ini. Kalau perlu, aku tidur di kandang, asal ibu mau di dalam rumah. Bu Munah tak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, peluk itu terasa hangat, bukan lagi canggung atau penuh gengsi. Sejak saat itu, warga melihat perubahan besar. Raffi menjadi lebih tawadu, sering ikut gotong royong, dan tiap subuh, suara azan dari surau kecil dekat rumah itu selalu diikuti dengan langkah kaki Raffi dan Bu Munah, berjalan berdampingan. Dan kandang kambing di belakang rumah itu tetap dibiarkan kosong. Tapi kini diberi sajadah, sebuah lentera kecil, dan tulisan tangan di atas papan kayu. Disinilah aku belajar bahwa kasih sayang tak butuh tempat mewah, cukup hati yang bersih dan penuh syukur kepada Allah.